Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, Mbak dan Mas, ketemu saya lagi, Putri ya. Hari ini kita akan diskusi tentang mutu pelayanan keperawatan. Oke, apa sih mutu? Apa? Muka tua? Enggak ya. Jadi mutu ini adalah eh, harapannya yang disebut bermutu itu adalah nih pasiennya aman ya dan kebutuhannya terpenuhi. Atau kalau di sini nggak ngomong pasien berarti penggunanya aman dan kebutuhannya atau keinginannya terpenuhi atau harapannya terpenuhi. Ada gambaran nggak? Jadi yang namanya mutu ya jelas harus selamat dulu. Yang kedua, kebutuhannya, harapannya terpenuhi. Jadi jangan sampai perawatnya senyum-senyum, terus pasiennya bahagia ya karena perawatnya senyum terus, tapi habis itu pasiennya jatuh dari tempat tidur. Itu juga nggak boleh ya, berarti itu belum bermutu. Dan yang disebut pelayanan bermutu ya nanti ngukurnya adalah harapannya pasien apa, kenyataan yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Karena yang namanya mutu itu membandingkan antara standar dengan kenyataan. Gitu ya. Selanjutnya adalah pengukuran mutu pelayanan dari input, proses, dan output. Input itu berarti segala jenis masukan. Apa yang sudah kita punya, ya sumber daya dari manusia, dari perawatnya. Terus selanjutnya ada fasilitas peralatan, ada bahan, ada dana, seperti itu. Ini adalah input. Selanjutnya proses itu berarti pengolahan ya, proses pelayanan keperawatan, proses pemberian asuhan keperawatan ini adalah proses. Output itu adalah hasil dari interaksi input dengan proses. Bisa berupa kepuasan pasien, bisa berupa mutu pelayanan keperawatan. Ada gambaran? Ada ya. Nah, pada saat interaksi di sini saya tambahkan, pada saat perawat berinteraksi dengan pasien, otomatis harus memperhatikan etika-etika. Nah, ini terkait dengan etika sering banget muncul di soal-soal UKOM. Putri, UKM, siswe, ya tapi kan biar sudah terbiasa terpapar informasi terkait dengan prinsip etik ya. Prinsip etik yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Prinsip etik yang pertama adalah misalnya mau nggak harus berurutan. Beneficient itu artinya apa? Bermanfaat untuk pasien. Beneficient itu bermanfaat untuk pasien. Yang kedua adalah non-malefisien. Non-malefisien itu artinya apa? Tidak membahayakan, tidak merugikan pasien. Terus selanjutnya adalah apa? Justice, adil, tidak membeda-bedakan pasien ya, justice atau adil. Terus habis itu apalagi kira-kira ada veracity, ada fidelity. Mbak Vera orang yang jujur. Jadi veracity adalah perawat harus jujur. Kalau fidelity itu setia. Setia itu bukan yang perawat selingkuh dari pasien, enggak. Maksudnya ketika perawat sudah berjanji nanti saya akan ke sini jam 10 menit lagi ya, ya dia akan berusaha menepati itu. Itu adalah fidelity. Prinsip yang lain adalah informed consent, confidentiality, artinya menjaga kerahasiaan pasien, dan sebelum melakukan tindakan harus diberikan informasi. Begitu nggih? Mudah nggih? Kita lanjutkan. Oke, ada 4 faktor yang mempengaruhi kualitas layanan dari harapan yang diharapkan. Artinya, saya akan ngomong bahwa itu bermutu atau enggak, itu tergantung ini. Tergantung komunikasi dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, pengalaman masa lalu, dan komunikasi eksternal. Komunikasi dari mulut ke mulut, ngaruh nggak ini? Ngaruh banget. Ada mahasiswa bilang, Putri, ini loh, kalau ngecek itu nanti ditanya sumpah demi Allah loh, kayak gitu misalnya. Nanti otomatis info itu ke semua mahasiswa. Nah ini, jadi komunikasi dari mulut ke mulut itu sangat penting banget.
Jadi harus tampilan awal itu harus bagus karena yang akan pasien omongkan ke tetangganya itu adalah tampilan awal. Entah itu positif negatif pasti dia akan sharing ke tetangganya, ke keluarganya. Sehingga itu akan berpengaruh terhadap apa? Apakah dia akan balik lagi ke rumah sakit yang tadi atau tidak. Yang kedua adalah kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi kalau dia merasa kebutuhannya terpenuhi, ya dia akan ngomong bahwa pelayanannya itu berkualitas. Yang kedua adalah pengalaman masa lalu, misalnya saya dirawat di rumah sakit A, perawatnya senyum terus setiap saat saya ditanya. Berapa lama kemudian, misalnya saya dirawat di rumah sakit B, perawatnya orang pernah senyum. Ya akhirnya apa? Saya menganggap bahwa yang di rumah sakit B tidak bermutu, tidak berkualitas. Begitu ya. Terus yang terakhir adalah komunikasi eksternal. Ini hampir sama dengan komunikasi dari mulut ke mulut. Nah, ini komunikasi eksternal contohnya apa? Promosi. Ini loh produk-produk yang misalnya bisa memutihkan misalnya, langsung terpengaruh. Nah, ini jadi promosi itu juga ngaruh terhadap apa? Harapan pasien. Terus selanjutnya adalah dimensi mutu pelayanan. Ini kalau secara umum ya. Jadi menurut pasien kalau yang namanya pelayanan yang bermutu itu harus handal, harus responsif, harus empati, harus tangible, dan harus memberikan jaminan. Yang pertama adalah andal, harus handal. Handal itu berarti apa? Handal itu berarti harus bisa diandalkan. Kalau pasien ada masalah, ya dia harus bisa menangani. Otomatis ini butuh apa? Keterampilan, pengetahuan yang tinggi. Itu adalah keandalan. Selanjutnya adalah responsif. Responsif apa? Responsif ini adalah cepat tanggap. Pasien yang jaluk tolong A, ya segera melakukan A. Itu adalah responsif. Terus selanjutnya empati. Apa itu empati? Empati itu mampu memposisikan diri kita di posisi orang lain. Terus selanjutnya adalah tangible. Apa itu tangible? Tangible adalah bukti fisik, ya, bukti fisik. Ruangannya bersih, rapi, perawatnya bajunya rapi, senyum terus, cekatan, ini juga termasuk bukti fisik. Terus selanjutnya adalah jaminan. Jaminan itu artinya tenaga kesehatan mampu menjamin tadi keselamatan pasien dan kebutuhannya terpenuhi. Ini ya otomatis menjamin ini ya butuh tadi, butuh pengetahuan, butuh juga keterampilan. Terus bagaimanakah upaya peningkatan mutu? Gimana caranya? Salah satunya adalah dengan akreditasi. Jadi ada penilai dari luar rumah sakit. Itu bagaimana cara kita meningkatkan mutu. Selain itu jelas ya dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan dari SDM-nya itu jelas. Terus selanjutnya adalah prinsip manajemen mutu terpadu. Yang pertama adalah setiap orang secara terus-menerus proses yang di bawah kendali dan tanggung jawabnya. Artinya ketika saya punya bawahan, ya saya harus bertanggung jawab dan terus-menerus memantau bawahan saya dan semuanya di bawah kendali saya. Terus yang kedua adalah setiap perawat punya komitmen untuk memuaskan pelanggan. Nah ini nilai-nilai yang harus ditanamkan. Makanya sebelum memuaskan pasien, perawatnya itu harus dipuaskan dulu, ya sehingga dia akan memberikan kepuasan ke pasien. Terus peningkatan mutu dengan pendekatan ilmiah tadi dengan akreditasi, terus adanya pemahaman dan sifat variasi, kerja sama tim. Terus atasan itu harus mendorong dan mewujudkan partisipasi dari bawahan. Terus ada komitmen. Terus adanya studi lanjut untuk peningkatan pengetahuan. Oke, jadi gini, yang namanya rumah sakit mau bermutu atau enggak, dia mau efisien atau enggak, dilihatnya dari ini, dari angka BOR, LOS, TOI, BTO. Jadi dia ngomonginnya adalah rumah sakit. Yang namanya rumah sakit berarti terdiri atas perawat, ya kan, dan tenaga kesehatan yang lainnya. Jadi misalnya bornya tinggi itu perawat jangan bangga misalnya, oh ini karena kerjaanku enggak. Tapi kalau bor, LOS, TOI, BTO itu karena kerjasama dari masing-masing tenaga kesehatan, gitu ya.
Nanti kalau yang khusus keperawatan bermutu atau enggak nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya. Jadi mau melihat suatu rumah sakit efisien apa enggak, yang ngelihatnya gini, dari BOR, LOS, TOI, PTO. Kita lihat yang pertama adalah BOR. BOR ini adalah seberapa jauh pemakaian tempat tidur dalam jangka waktu tertentu. Bed occupancy rate ini rumusnya adalah jumlah hari perawatan kali 100% dibagi jumlah tempat tidur kali periode. Jadi mau menghitung BOR itu bisa bulanan atau tahunan. Normalnya berapa? Normalnya 70 sampai 85% gitu ya. Terus Putri, kalau BOR 100% bagus nggak? Berarti rumah sakitnya laris banget, tapi simulasi perawatnya keselen ya. Makanya tadi 70 sampai 85%. Terus selanjutnya adalah length of stay. Length of stay adalah lama waktu perawatan pada setiap pasien. Berapa normalnya? Kira-kira satu pasien dirawat rumah sakit itu normalnya berapa hari? Nah, ini nanti rumusnya adalah lama hari perawatan dibagi jumlah pasien keluar yang hidup atau meninggal. Normalnya dari length of stay, normalnya dari waktu perawatan pasien, lamanya adalah 7 sampai 10 hari. Jadi kalau lebih dari 10 hari itu berarti ada yang salah ya. Terus selanjutnya adalah turnover internal. Itu TOI menunjukkan waktu rata-rata suatu tempat tidur kosong atau waktu antara satu tempat tidur ditinggalkan oleh pasien pertama sampai diisi lagi. Normalnya ini 1-3 hari. Bed yang kosong itu maksimal 3 hari kosongnya. Ya, nek kesuwen berarti rumah sakitnya ora payu. Ya, mudeng ya. Kecuali ini nggak bisa disamaratakan dengan sedang terjadinya COVID ya, rumah sakit kan sepi, berarti rumah sakitnya orang efisien, orang apik, orang payu, jangan di generalisir ya. Terus selanjutnya adalah bed turnover. Ini adalah frekuensi pemakaian tempat tidur rumah sakit satu satuan waktu tertentu. Jadi normalnya satu tempat tidur itu dipakai dalam misalnya 1 bulan, ada rumusnya, ada standarnya, misalnya 50 kali dia harusnya dipakai misalnya. Terus selanjutnya adalah ini. Pelayanan keperawatan dikatakan bagus atau tidak tergantung 6 hal ini. Kenyamanan pasien, jadi bisa jembatan keledainya 4K 2P. Ya, 4K 2P. Kenyamanan pasien, kepuasan pasien, kecemasan pasien, keselamatan pasien, pengetahuan pasien, dan perawatan diri pasien. Jadi, arep ngomong perawatnya bagus nggak di rumah sakit ini? Dedeleng disit ini. Kenyamanannya, pasiennya nyaman nggak? Pasiennya puas nggak? Pasiennya mudeng tentang penyakitnya apa tidak? Pasiennya cemas atau tidak? Pasiennya masuk ke rumah sakit jadi selamat atau ora? Apa malah jatuh dari tempat tidur? Ataupun perawatan diri pasiennya bersih apa enggak? Jadi jangan bangga bilang, ini loh perawat di rumah sakit ini bermutu, tapi pas dicek pasiennya belum sikat gigi. Nah, itu nggak bisa. Karena melihat bermutu atau enggak dari 6 hal ini. Silakan dipahami. Mudeng ya? 4K 2P. Kita bahas nanti satu persatu. Yang pertama adalah keselamatan pasien. Keselamatan pasien nanti banyak hal ya kaitannya dengan sasaran pasien safety yang ada 6, ada langkah-langkahnya. Yang kita bahas di sini nanti juga akan dibahas di belakang. Oke, KTD. KTD apa? Kejadian tidak diharapkan. Jadi kejadian yang tidak diharapkan berarti apa? Itu efek negatif terhadap pasien ya, namanya saja tidak diharapkan ya. Nah, penyebabnya apa? Bisa karena memang ngomongnya sistem ya, tidak menyadari, rumah sakit itu tidak menyadari bahwa ada masalah. Terus habis itu terkait dengan kebiasaan yang menganggap itu sebenarnya baik-baik saja, sebenarnya padahal itu nggak bagus, nggak benar. Terus habis itu sistem informasi yang belum optimal. Selanjutnya adalah terkait dengan pembagian job desk dan penempatan SDM ya. Terus kurangnya pengetahuan, terus tadi kurangnya pemahaman terhadap sistem ya. Jadi jangan ngomongin bahwa penyebab kejadian tidak
diharapkan itu karena kesalahan satu orang, enggak. Pasti dia ngomonginnya adalah sistem. Selanjutnya adalah standar pasien safety. Di sini ada hak-hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, terus ada keselamatan pasien, mendidik staf, terus peran pemimpin, dan komunikasi. Nah, ini 7 langkah menuju keselamatan pasien di rumah sakit. Yang pertama adalah bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Jadi, pimpinan ini harus membangun kesadaran bawahannya bahwa keselamatan pasien itu yang utama, ini yang harus disadarkan ke perawat-perawat yang ada di ruangan. Terus selanjutnya adalah ciptakan kepemimpinan dan budaya terbuka dan adil tadi. Ketika salah obat, orang ditutup-tutupi, tapi terbuka, seperti itu. Terus selanjutnya adalah dikembangkan sistem dari mulai identifikasi sampai ke pengelolaan ketika memang ada kejadian yang tidak diharapkan tadi. Terus selanjutnya adalah mengembangkan sistem pelaporan, hampir sama di atas, cuma ini pelaporannya bagaimana. Terus selanjutnya adalah libatkan dan komunikasi dengan pasien. Ini juga tadi kalau sudah komunikasi antar teman, komunikasi dengan atasan, ini juga komunikasi dengan pasien juga lebih terbuka. Terus selanjutnya adalah belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien ya. Jadi misalnya saya mau nyuntik salah, baru mau ya, karena saya sudah diingatkan oleh teman saya. Lah itu saya ceritakan ke teman yang lain, biar teman yang lain juga belajar dari pengalaman saya. Terus selanjutnya adalah cegah cedera melalui implementasi sistem. Kalau tadi sudah dibangun sistem, sekarang tinggal pelaksanaan sistem. Terus sasaran pasien safety, silakan baca dulu, dan ini harus masuk ke hati ya. Oke, yang pertama adalah sasaran, yang pertama adalah mengidentifikasi pasien dengan benar. Ya, ketepatan identifikasi pasien. Sudah tahu ilmunya Bapak Ibu, pas di awal mencocokkan gelang identitas, ya kan? Selamat pagi, ini dengan Bapak siapa ya? Sambil dicek gelangnya. Ya, jadi pasien yang menyebutkan nama kita cocokkan dengan gelang pasien. Terus selanjutnya adalah peningkatan komunikasi efektif. Udah Bapak Ibu juga mesti udah tahu dengan SBAR ya. Situation, background, assessment, dan rekomendasi. Selanjutnya adalah SKP yang ketiga adalah keamanan obat yang perlu diwaspadai. Jika nama obat sama, penyebutan sama, bentuknya sama, ini harus lebih diwaspadai. Terus selanjutnya adalah tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien yang akan dioperasi. Checkingnya banyak ya, lokasinya benar, caranya benar, dan pasien sing mau dioperasi itu betul. Terus selanjutnya adalah pengurangan risiko infeksi, dan yang terakhir adalah pengurangan risiko jatuh. Oke, dan di setiap rumah sakit pasti punya tim keselamatan pasien rumah sakit. Nah, ini alur pelaporannya dan ini sering muncul di soal-soal hukum ya. Jadi misalnya ada pasien sudah jatuh, terus perawat sudah mengecek kondisi pasien, terus sudah ternyata pasien baik-baik saja dan pasien sudah diposisikan lagi untuk tiduran di bed. Apakah langkah selanjutnya perawat? Gitu. Jadi banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Nah, ini alur pelaporannya itu apabila ada suatu insiden tadi, kejadian tidak cedera, kejadian nyaris cedera, kejadian tidak cedera, maupun kejadian potensial cedera, jadi wajib segera ditindaklanjuti. Yang namanya ditindaklanjuti itu bukan berarti sudah terjadi terus ditangani, enggak ya, tapi bisa juga termasuk dicegah, ya, untuk mengurangi dampak atau akibat yang tidak diharapkan. Jadi saya ulangi, ketika ada insiden segera ditindaklanjuti. Terus setelah ditindaklanjuti tadi segera membuat laporannya, ya. Laporan paling lama 2 hari. Terus habis itu selanjutnya atasan akan memeriksa laporan tadi. Terus selanjutnya atasan tadi akan melakukan investigasi dan analisis.
barulah setelah investigasi tadi temuannya dilaporkan ke tim keselamatan pasien. Terus ketika misalnya terjadi lagi, maka akan menganalisis kembali apakah perlu dilakukan root cause analysis. Root cause analysis itu dikaji, brainstorming. Ini penyebabnya apa ya? Penyebabnya apa ya? Nah, nanti dibuat laporan, setelah RCA dibuat laporan, terus dibuat rekomendasi perbaikan. Terus selanjutnya dilaporkan ke atasannya lagi. Kalau sudah di ACC, selanjutnya adalah sosialisasi. Ya kan? Sosialisasi. Terus selanjutnya adalah masing-masing unit kerja membuat analisis kejadian baru dimonef oleh tim keselamatan pasien di rumah sakit. Oke, terus salah satu bentuk keselamatan pasien adalah nanti dilihat dari angka degubitus. Faktor risiko degubitus ada yang tahu? Apa? Faktor risikonya pasien dengan apa? Kesadaran yang menurun, terus mengalami penekanan yang lama, itu berisiko. Terus selanjutnya stadium degubitus, ada stadium berapa aja? Yang pertama hanya lapisan epidermis, 2 epidermis sampai dermis, 3 dermis sampai subkutis, 4 apa? Epidermis sampai ke bagian otot dan tulang ya. Jadi stadiumnya ada 4. Terus pencegahan dan intervensi awal jelas ya, kita harus sering memposisikan pasien untuk perubahan setiap 2 jam sekali. Terus untuk menilai apakah pasien berisiko atau enggak dengan menggunakan skala Norton. Skala Norton apa aja nanti yang dilihat? Skala Norton itu dilihat dari apakah kondisi fisik pasien bagaimana, selanjutnya adalah kondisi mentalnya sadar apa enggak, selanjutnya adalah untuk mobilitas, dia dibantu atau di tempat tidur terus, selanjutnya apa kira-kira? Terkait dengan inkontinensia, kemampuan pasien untuk mengontrol berkemihnya. Ini yang tadi saya jelaskan dari kondisi fisik, kondisi mental, aktivitas, mobilitas itu berpindah, dan inkontinensia. Yang berisiko tinggi untuk degubitis ketika kurang dari 10. Ya, yang nilainya bagus-bagus itu berarti dia tidak beresiko. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan keselamatan pasien. Tadi kan yang pertama ada degubitus, ya kan? Terus di sini adalah kesalahan pemberian obat. Kesalahan pemberian obat apa? Udah tahu ya Bu, sekarang bukan 6 benar, 9 benar, ya monggo nggak apa-apa. Tapi paling nggak ini harus dilewati ya, benar obat, benar dosis, benar pasien, benar cara atau rutenya, benar waktunya, dan benar dokumentasi. Terus untuk pasien jatuh, ini juga nanti dikaji kalau pada pasien dewasa pakai morse, pada pasien anak-anak nanti pakai Humpty Dumpty. Untuk lansia ada sendiri, saya belum hafal. Terus nanti di-searching sendiri ya di Google ya. Oke, terus nanti ini intervensinya. Oke, untuk di sini dijelaskan ya bahwa pasien dengan misalnya faktor risikonya ini nanti tindakannya ini, gitu ya. Terus kita langsung ke pencegahan risiko rendah. Jadi berdasarkan skala Morse, misalnya pasien kedetek ternyata dia berisiko rendah. Nah ini berarti tindakan pelawat. Ada orientasikan pasien dan keluarganya ketika masuk rumah sakit, ketika masuk ruangan, posisikan barang-barang yang sering digunakan itu di dekat pasien. Terus habis itu jalur pasien untuk jalan itu tidak licin. Selanjutnya bedside rail itu terpasang, pencahayaannya baik.
Terus ketika pasien ke kamar mandi perlu bantuan, kita bantu. Terus kita cek obat-obatan yang meningkatkan risiko jatuh ya, ada antihipertensi, diuretik, sama sedasi. Terus selanjutnya adalah ketika pasien ada gangguan berjalan, berarti kita konsultasikan fisioterapi. Terus kita harus sering mengkaji status kemandirian pasien dan kita edukasi pasien dan keluarganya untuk mencegah risiko jatuh. Kalau risiko tinggi, sedang sampai tinggi, berarti kalau tadi gelangnya warna hijau, ini berarti kuning merah ya. Ini berarti tindakannya sama dengan yang rendah tadi, ditambah dengan saya harus sering mengkaji skala Morse setiap pergantian shift. Terus dekatkan pasien, jadi kalau bisa ruangannya didekatkan dengan nurse station, ini urinal harus mudah terjangkau, terus boleh dipertimbangkan penggunaan restrain kalau pasiennya gelisah, terus kita edukasi ke keluarga untuk selalu mendampingi pasien, dan dipasang stiker penanda dan segitiga pada gelang maupun bed pasien. Ya, mudah dulu ya sampai sini ya. Oke. Dan ketika restrain itu kita harus tetap perhatikan ya, jangan sampai tanda-tanda compartment syndrome terjadi ya, 5P ya. PEN ya kan, compartment syndrome ketika terjadi penekanan yang lama dan terlalu menekan itu bisa terjadi compartment syndrome ya. Jadi pasiennya nyeri, tangannya kesemutan, tangannya lumpuh, tidak ada aliran darah, seperti itu. Sehingga perlu diperhatikan sirkulasi ekstremitas, ada tidaknya gangguan ekstremitas, dan keluarga penting tahu tentang pengekang. Terus selanjutnya adalah cek posisi pengekang, terus restrain ini tidak boleh dipasang pada ekstremitas yang tidak bisa bergerak. Selanjutnya adalah infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial di sini adalah infeksi yang terjadi setelah pasien berada 3 hari di rumah sakit. Tapi kalau pasien menunjukkan gejala infeksi kurang dari 3 hari, ya berarti dia bukan didapat dari rumah sakit, tapi sebelum masuk rumah sakit. Jadi setelah 3 hari kok baru muncul tanda infeksi, berarti dia infeksi nosokomial. Nanti dilihat dari agennya, bakteri, virus, jamur, dilihat dari resistensi terhadap agen antibiotik, respon tubuh, sama faktor alat ya, terkait dengan steril atau tidak. Ini toleransi tubuh terkait dengan nutrisi, terkait dengan stres itu berpengaruh. Pencegahan INOS dengan dekontaminasi dan instrumen terhadap instrumen yang sering digunakan di rumah sakit, dan pencegahan penularan. Ya, pencegahan penularan. Terus ketahanan tubuh jelas, terus adanya ruangan isolasi untuk pasien-pasien yang memang punya penyakit yang menularkan, yang bisa menularkan. Terus selanjutnya adalah flebitis. Apa ini? Radang pada vena ya. Penyebabnya bukan hanya nggak steril, tapi bisa juga terkait dengan memang obat-obat yang punya konsentrasi tinggi ya. Dan ketika perawat memberikannya misalnya banyak banget dosisnya, yaitu juga bisa menyebabkan radang. Bagaimana pencegahannya ya sama dengan terkait dengan infeksi yang lain ya, harus steril, jaga kebersihan. Terus di sini ada penilaian flebitis berdasarkan skor VIP. Ya, skor VIP itu apa saja? Di sini kita bisa lihat. Ada dilihat VIP itu Visual Infusion Flebitis Score. Nanti bisa dilihat dari apa saja? Dilihat dari tanda-tanda apakah pasien ngomong nyeri nggak sih di tempat penusukan infus, ataupun ada tanda kemerahan. Ya, itu dicek. Terus selanjutnya selain nyeri, pasien ada merahnya dan ternyata bengkak, ya. Terus selanjutnya adalah ini di sini adalah tindakannya perawat ngapain. Terus ini nyeri sepanjang tangan,
Terus kemerahan, selanjutnya ada indurasi, bengkak juga. Terus selanjutnya adalah venanya teraba keras, ini palpebra vena cord, berarti venanya teraba keras. Setelah nanti kalau stadium 5 dia sudah termasuk pireksia ya, sudah infeksi, jadi sudah ada demam. Seperti itu. Jadi dilihat dari nyerinya atau tidak, merah atau tidak, bengkak atau tidak, venanya teraba keras atau tidak, dan dari pireksia. Oke, terus selanjutnya adalah perawatan diri. Nah, perawatan diri ada L ya, dari makan, minum, mandi, toileting. Jadi memang perawat bukan membantu semuanya, tapi yang pertama adalah mengkaji dulu dia mampu apa enggak. Ketika enggak mampu, berarti kita ajari keluarganya, ya. Memandikan juga bukan asal basah, enggak, ada ilmunya kan. Makanya untuk jadi perawat di sekolah ya karena semuanya ada ilmunya. Misalnya membersihkan tangan itu dari area distal ke proksimal atau proksimal ke distal. Ini keluarga pasien perlu tahu. Nah, itu jadi yang pertama menginisiasi adalah perawat. Untuk selanjutnya memang tinggal monitoring seperti itu. Jadi oke lah kita cuma menyiapkan air panas, tapi di awal kita tetap ngajari dulu keluarganya. Terus selanjutnya adalah kepuasan pasien. Kepuasan pasien tadi ya terkait dengan dimensi tangible, empati, responsif, jaminan, dan assurance. Kenyamanan terkait dengan nyeri yang dirasakan pasien ya, nek pasiennya udah dirawat di ruangan jenengan 3 hari, tapi nyerinya isi skala 7 aja, itu perlu dicek loh. Perawatnya benar orang boleh merawat ya, karena harusnya sudah dilakukan manajemen nyeri. Terus pasien di ruangan jenengan cemas atau enggak? Ketika cemas, penyebabnya apa? Dan penilaian kecemasan banyak ya, enggak harus pakai Zoom Self-Rating Anxiety Scale, bisa pakai Hamilton ataupun DAS ya. Ini saya contohkan untuk yang Zoom dari bukunya Nur Salam. Oke, pengetahuan. Jadi mutu pelayanan perawatan bagus atau enggak kan juga tergantung pengetahuannya pasien ya. Makanya kalau akreditasi pasien juga ditanya perawatnya gimana, habis itu dia mudeng enggak tentang penyakitnya, dia tahu enggak tentang cuci tangan, seperti itu. Ya sama kayak akreditasi di pendidikan ya, si asesor akan nanya mahasiswa, nah, tapi sebelum asesor datang kita sudah membriefing mahasiswa ya biar apa sih bagus akreditasinya. Ya sama di rumah sakit juga saya yakin sebelum akreditasi perawatnya akan sibuk membriefing pasiennya ya. Terus komponen perencanaan pulang ada perawatan di rumah, nanti diajari bagaimana perawatannya di rumah, obat-obat apa yang harus diminum, dosisnya bagaimana, dan obat-obat apa yang dihentikan. Terus kita infokan juga terkait dengan hasil pemeriksaan juga dibawakan ke pasien dan surat-surat untuk kontrol. Oke, saya rasa itu dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan di forum diskusi. Itu ada kasus untuk di forum diskusi, saya juga sudah memberikan kasus, silakan untuk masing-masing mahasiswa berusaha menjawab ya, karena Bapak Ibu semua dinilai dari keaktifan di forum diskusi, dari nilai kuis, dari nilai UTS, UAS, dan dari nilai tugas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.